وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Fasl. As-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lisaimi wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa 'inda qiyami min naumi wa 'inda qiyami minan naumi wa 'inda qiyami ila salati. As-siwaku sunnatan mutlaqan. As-siwaku sunnatun mutlaqan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mutahharun. Matharatun lil fami mardatun lirabbi. Wa huwa hadithun sahihun rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa wal Baihaqi wan Nasa'i bi isnadin sahihin wa bi isnadin sahih wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan bi sighatil jazmi wa ta'liqatihi bi sighatil jazmi sahihatun wa madharatu bi fathil mimi wa kasriha hiya kullu ina'in yadhuru bihi yutatahharu bihi fasubbiha siwaku bidzalika li'annahu yutahhiru fam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Insyaallah kita akan membuka bab yang baru atau fasal yang baru. Faslun istihbabus siwak, yaitu penganjuran terhadap bersiwak, penganjuran terhadap siwak. Dan siwak di sini bisa dimaknai bendanya atau alatnya, bisa juga dimaknai perbuatannya, bendanya atau perbuatannya. Qala Abu Syuja' rahimahullah, faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli hal illa ba'da az-zawali lis-sha'im wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghayrihi wa 'inda al-qiyami minan nawm wa 'inda al-qiyami ila as-salah. Baik. Istihbabu siwak. Faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli hal. As-siwak, bersiwak di sini maksudnya menggunakan siwak itu mustahab, dianjurkan fi kulli hal, di setiap hal, keadaan. Ya, lafal kullu di sini umum. Dalam usul fikih ada pembahasannya. Setiap hal berarti umum di keadaan manapun
tapi kemudian ada istisna, ada pengecualian. Jadi kaidah asalnya ya, siwak itu mustahab di setiap keadaan. Oke. Kaidah asal. Siwak di sini fikih atau usul fikih masuknya? Fikih. Praktek lagi. Mustahab, pembahasan tentang mustahab, pembahasan usul fikih atau fikih? Usul fikih. Kemudian fi kulli hal, kullu di sini pembahasan fikih atau usul fikih? Usul fikih. Jadi untuk mengetahui dan beristinbat faedah dari kalimat as-siwaku mustahabun fi kulli hal membutuhkan usul fikih juga. Mustahab berarti menunjukkan tidak sampai ke derajat wajib. Kemudian dengan adanya kulli hal, kul di sini umum berarti seluruh keadaan kapanpun itu. Tetapi dalam mazhab dikecualikan di beberapa keadaan. Illa ba'da zawali lis-shaim. Illa artinya apa? Kecuali, ba'da setelah, az-zawal tergelincirnya, apa di sini maksudnya? Matahari, yaitu di waktu zuhur. Setelah waktu zuhur, lis-shaim, untuk orang yang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau untuk orang yang berpuasa sebelum zuhur itu masih mustahab bersiwak dengan siwak. Tapi setelah zuhur atau pas zuhur maka dia menjadi makruh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Menjadi makruh dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilafiyah terhadap masalah kemakruhan atau tetapnya mustahabnya bersiwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Oke, jadi gambarannya kalau kita berpuasa Ramadan misalnya, kemudian udah beduk zuhur, maka dimakruhkan di situ bersiwak. Alasannya apa? Insyaallah akan kita jabarkan nanti di pembahasan yang tepat mengenainya. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Wa huwa di sini kembali ke mana? Silakan. Bersiwak. As-siwak fi thalathati mawadhi'a, dalam 3 tempat, maksudnya 3 momentum. Ya, dalam 3 momentum asyaddu istihbaban, yaitu mustahabnya lebih ditekankan lagi. Jadi penganjurannya lebih ditekankan lagi. Pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Inda artinya ketika. Ketika taghayyuril fam, berubahnya mulut. Yang berubah di sini bukan mulutnya tapi baunya. Ya. Kalau berubah mulutnya bukan disembuhkan dengan siwak, dioperasi ya. Inda taghayyuril fam, berubahnya bau mulut, aroma mulut, min azmin. Azm bukan azm, beda. Azm artinya tekad kuat, niatan. Tapi kalau azm itu meneng tapi lama, diem tapi lama. Maksudnya menutup mulut lama gitu loh. Misal kalau antum tidur kan, tutup mulut dia, hidung yang bernapas. Pas antum buka udah 5 jam gitu, pasti kerasa itu bedanya. Nah, itu namanya azm. Azm itu adalah menutup mulut begitu lama sehingga menghasilkan bau, aroma yang berbeda. Nah, itu wa ghairihi, dan selainnya. Selain di sini hi, di sini dalam ghairihi, hi di sini kembali mana? Tutup mulut, azm, tutup mulut yang lama. Contohnya apa selain itu? Selain tutup mulut terlalu lama yang menyebabkan berubahnya aroma mulut. Makan pete dan semacamnya. Tapi makan pete apakah bisa disembuhkan dengan siwak? Bisa aja mungkin ya. Dengan jengkol. Luar biasa memang. Ijtihad antum itu. Antum punya dalil tafsiri dari ijmali terhadap ini. Masya Allah. Berganti bau ya. Iya, menuju bau yang lainnya. Iya, biasanya kalau di masjid-masjid di kita nih Betawi, masjid-masjid, kalau ada WC-nya, kamar mandi itu biasanya bau jengkol. Wah, Masya Allah. Emang kan banyak ibu-ibu Anda juga orang Betawi suka mah kayak gini-ginian.
Alhamdulillah nggak nurun ke anaknya. Kalau nurun terus ngajar gini kan, kemana-mana. Iya, pakai masker semua. Iya, alhamdulillah enggak. Ya itu contohnya dari sekali saya itu selain tutup mulut terlalu lama, makan pete atau jengkol, makan bawang putih juga bisa, ya kan? Tapi apakah siwak bisa menghilangkan bau itu? Belum bisa kalau bersiwak doang kan? Harus dengan yang lainnya. Tapi mungkin bisa kalau misalnya dia liurnya ditelan, kemudian mungkin ada perubahan di lambungnya, lebih cepat mungkin walaupun nggak langsung. Tapi konon ada yang mengatakan bisa dengan coklat, dihilangkan dengan coklat. Yang makan setelah makan itu jengkol, pete atau semacamnya, makan coklat itu bisa mengubah katanya, bisa menetralisir kembali katanya. Coba dicoba, silakan coba masing-masing. Saya belum tahu. Enggak tahu. Jangan-jangan mati habis itu kan? Kejang-kejang jangan-jangan. Iya. Hah? Lebih mahal dari pete ya? Iya, beli di Indomaret lah, Pak. Oke. Jadi itu ketika perubahan aroma mulut itu disunahkan lebih ketat lagi, lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Kemudian wa indal qiyami ila shalah, dan ketika menuju salat disunahkan benar-benar. Dikatakan di sini qala al-Imam At-Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, as-siwaku sunnatun mutlaqah. Siwak itu merupakan sunnah secara mutlak, maksudnya secara mutlak di seluruh keadaan. Kecuali tadi satu keadaan, yaitu ba'da zawali lis-shaim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak itu matharah lil fam. Siwak adalah di sini matharah, maknanya dia masdar tapi mensucikan mulut. Anggap aja gitu. Mensucikan mulut, membersihkan mulut, pembersihan untuk mulut. Mardatun lirrabb. Mardat di sini maksudnya menyebabkan ridha, bagi Rabb kita azza wa jalla. Wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis sahih. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wan Nasa'i bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga oleh Ibnu Hibban, juga oleh Al-Baihaqi, juga oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan bi sighatil jazmi wa ta'liqatuhu bi sighatil jazmi sahihah. Dan dzakarahu Al-Bukhari menyebutnya, hu di sini kembali ke mana? Hadis sahih tersebut. Ada Al-Bukhari menyebut hadis tersebut ta'liqan, secara ta'liq. Ta'liq maksudnya dihapus sanadnya oleh Al-Bukhari. Dihapus sanadnya oleh Al-Bukhari ya, dengan sighat al-jazm, dengan lafal yang jazm, lafal yang pasti, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semacam. Coba 1934 ya. Coba kita lihat. Nah, dikatakan di sini kalau dalam Sahih Bukhari sebelum hadis 1934, walam, di sini Al-Bukhari mengatakan wa qalat Aisyatu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam matharatun lil fammi mardatun lirabb. Al-Bukhari langsung mengatakan Aisyah berkata. Jauh banget. Keputus ini sanad. Sekitar 3 atau 4. Ya, diputus sama Al-Bukhari langsung ke qalat Aisyah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata dari Nabi SAW. Nah, sighatul jazmnya di perkataan qalat Aisyah. Ya, wa ta'liqatuhu bi sighatil jazmi sahihah, dan ta'liqnya Al-Bukhari dengan lafal jazm, maka itu sudah jelas dihukumi sahihah. Wah, itu masalah ilmu hadis ya, kita tidak membicarakan panjang lebar tentang itu. Wa matharatun, dan matharah bi fathil mimi wa kasriha, dengan fathahnya mim
dan juga dengan kasrohnya mim. Dua-duanya bisa. Gimana jadinya? Kalau fathahnya mim berarti gimana? Madharoh. Kalau kasrohnya mim, midharoh. Iya. Nah, ya bisa isim alat seperti mif'alah apa? Mimsahah misalnya. Ya. Mitraqah dan seterusnya. Itu isim alat. Adapun kalau misalnya madharoh berarti menjadi masdar. Ya, dan dia sifat. Madharoh artinya apa tadi? Membersihkan. Itu kan berarti mensifati, sifatnya membersihkan. Maka ketika sifat dituturkan dengan masdar itu menunjukkan lebih kuatnya sifat tersebut, sangat kuat. Hiya kullu ina'in yutatahharu bihi, yaitu madharoh itu apa? Madharoh adalah kullu ina, setiap alat, setiap wadah, yutatahharu bihi, yang dijadikan media bersuci dengannya gitu. Yutatahharu bihi, yang dijadikan media bersuci dengannya. Fasyubbiha siwaku bidzalik, maka siwak diserupakan dengan madharoh itu dengan diserupakan dengan setiap wadah yang dijadikan media bersuci. Kenapa? Karena li'annahu yutahhirul fam, karena siwak membersihkan mulut. Mulut ini enggak mesti gigi doang berarti kan? Di sini katakan dalam hadis Nabi, madharatun lil fam, penyuci mulut. Ya. Walaupun belum tentu menyegarkan mulut, karena itu relaksan nanti jadinya. Tapi ini mencuci mulut, membersihkan mulut. Berarti bukan hanya di gigi, tapi bisa juga di lidah. Ya, di lidah bisa, atau di atap-atap langit-langit dalam mulut bisa. Cuma perlu diperhatikan juga tajamnya. Kemudian bibir juga bisa. Ya, menyikat bibir misalnya. Pengen bibirnya lebih merah. Enggak. Antum kalau pakai sikat gigi bisa antum memerahkan bibir dengan itu, tapi bisa rusak nantinya ya. Jadi cara memerahkan bibir katanya dengan madu. Taruh aja madu sebelum tidur. Ntar disemutin terus enggak, tapi emang bisa. Bikin bagus bibirnya. Baik, kemudian kita melanjutkan ke kalimat berikutnya. Fadhal antum. Wa hal yukrahu lis-sha'imi ba'da az-zawal fihi khilaf. Ar-rajih fi rafi'i war-rawdah annahu yukrah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis sha'imi atyabu indallahi min rihil misk. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayati Muslim yaumal qiyamah. Wal khulufu bi dhammil kha'i wal lam huwa at-taghayyur. Wa khassu bima ba'da az-zawali wa khassa bima ba'da az-zawal li'anna taghayyur al-fami bisababi as-sawm hina idhi yadhhar falau taghayyara famuhu ba'da az-zawali bisababin akhar kanaumin aw ghairih fastaka li ajli dhalik la yukrah wa qil la yukrahul istiyak. Atau bacanya nanti kalau misalnya alif lam kayak ini ada hamzatul wasl, bacanya la yukrahul istiyak. La yukrahul istiyak mutlaqan wa bihi qala al-a'immatus salasah wa rajjahahu an-Nawawi fi syarh muhadzab
في شرح المهذب في شرح المهذب. وقال القاضي حسين يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء. وقال المصنف للصائم يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس، وهذا هو الأصح في الشهر المهذب الشهر الحرام في الشرح المهذب. وقيل تبقى الكراهة إلى الفطر والله أعلم. طيب وهل يكره للصائم بعد الزوال? Dan apakah dimakruhkan untuk orang yang berpuasa setelah zawal asyams, zuhur? Fihi khilaf. So di sini dalam mazhab sendiri ada khilaf. Ya, walaupun resminya mazhab masyhurnya adalah makruh. Tapi dalam mazhab sendiri hakikatnya adalah ada khilaf. Warrajihu fi ar-Rafi'i war-Rawdati annahu yukrah. Dan yang rajih fi ar-Rafi'i maksudnya di kitabnya ar-Rafi'i yaitu Fathul Aziz, kitab mu'tamad besar dalam mazhab Syafi'i, war-Rawdah dan dalam kitabnya Nawawi Rawdatul Talibin, maksudnya Rawdah ringkasan dari kitabnya Rafi'i, annahu yukrah. Ini yang masyhur dan resmi dalam mazhab, bahwasanya setelah zuhur atau pas zuhur mulai dari situ sampai ke buka puasa itu dimakruhkan. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la khulufi famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Lam di sini lam takkid. Khuluf fam. Khuluf yaitu taghayyur, perubahan aroma famis shaim, mulutnya orang yang berpuasa, atyab, lebih baik, indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada baunya misik. Masya Allah, baunya misik. Tapi Rahul Bukhari wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Adapun di sini tapi ini di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita di dunia tetap bagi Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan tetap aja. Dan nanti zahirnya ketika di hari kiamat insyaallah akan tercium, dan itu wallahu a'lam seperti bagaimana ya. Tentu kita yakini ini sahih dan kita imani. Wal khulufu bi dhammil kha'i wal lam wa huwa at-taghayyur. Al khuluf dengan dhammahnya kha, khu dan lam lu. Khuluf huwa at-taghayyur, dia adalah taghayyur, perubahan. Wa khussa bima ba'da az-zawal, dan dikhususkan dengan apa di sini maksudnya waktu setelah az-zawal, dikhususkan dengan waktu setelah az-zawal, lianna taghayyural fami bisababi shaumi hina idzin yadhhar. Lianna, karena taghayyur, perubahan aroma al-fam, mulut, bisababi shaumi, dengan sebab puasa, hina idzin, kala itu, yaitu kapan? Ketika zawal itu, yadhhar, baru kerasa, nampak, muncul, ya perubahannya muncul. Nah, itu satu dulu. Ya, berarti kalau sebelum zawal biasanya tidak sampai sebau itu. Sementara bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada rihil misk. Ini dalil dengan pendalilannya seperti itu. Dalil ini tadi la khulu fi famis shaim sampai akhirnya hadis, itu namanya dalil tafsili, itu dalil fikih. Itu fikih, dalil fikih. Nah, kemudian makruhnya bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zuhur itu kasus fikih bukan? Fikih. Dalilnya tadi ada fikih. Tapi namun bagaimana cara beristinbat dan beristifadah dari dalil tadi untuk memberikan konklusi dan kesimpulan hukum makruh. Itu dia yang disebut usul fikih. Itu loh. Nah,
Karena perubahan mulut dengan sebab puasa itu ketika di setelah zuhur itu yadhhar, yaitu baru kerasa. Tapi kan kadang-kadang sebelum zuhur tidur pada subuh misalnya, ini kan tetap aja bau kan, mau kapan kayak tidurnya, atau bahkan memang asli bau mulutnya. Nah ini hal yang sifatnya relatif. Tapi ulama ini mereka, ya ulama Syafi'iyah ini sebagiannya mentahdid, membatasi sampai zawal atau mulai dari zawal, baru itu dimakruhkan. Nah sekarang itu selesai. Falau taghayyara famuhu ba'da zawal, kalau misalnya aroma mulutnya berubah ba'da zawal, setelah zawal yaitu zuhur, bisababin akhar, dengan sebab lain, kanaumin, karena apa, seperti apa, tidur. Jadi dia bukan murni tiba-tiba bau gitu aja, tapi karena ada tidur. Au ghairihi, atau lainnya. Fasta kali ajli dzalik, kemudian dia bersiwak karena itu, la yukrah, tidak dimakruhkan. Bisa dipahami bedanya? Antum misalnya sebelum zuhur beraktivitas, kemudian pas zuhur mulai itu bau tuh. Pas Allahu Akbar, wah udah bau nih, kan? Maka dimakruhkan bersiwak. Tapi kemudian ketika jam 2 antum tidur kan? Jam sebelum asar bangun, bau nih. Nah, boleh nggak bersiwak di situ? La yukrah, tidak dimakruhkan. Beda kan? Berarti perbedaannya dia apa? Yang makruh adalah pertama setelah pas zuhur, kedua tanpa sebab, dia bau sendiri. Paham nggak di sini? Adapun kalau baunya karena sebab, yaitu apa? Tidur, maka tidak dimakruhkan dalam mazhab. Bisa dipahami bedanya di sini? Ana ulangi lagi. Dimakruhkan di sini kapan? Pertama, ketika ba'da zawal, yaitu zuhur. Kedua, tanpa sebab, baunya itu ada. Yaitu yang murni benar-benar bau karena sebabnya yang nggak makan, itu aja. Jadi ini berontak bau jadinya. Nah, tapi kalau ada sebab lain selain itu, yaitu tidur, jam 1 tidur, maka tidak dimakruhkan jadinya, karena ada sebab. Gitu ya? Gairihi contohnya apa ya? Selain tidur. Makanya kok makan aneh juga ya. Ya nggak tahu di sini ghairihi nggak disebutkan, tapi siapa tahu nanti akan terjadi apa gitu. Lupa makan. Ya, lupa makan berarti nggak makan dong. Lupa memakan sesuatu misalnya, kebiasaan makan jengkol habis zuhur rutin gitu kan. Ya langsung bau gitu, darah gitu. Jadi baru atau sakit gigi atau keluar darah dari giginya, kemudian kemudian kan bau gitu misalnya, diinin. Nah, pokoknya banyak sebab lainnya. Yang penting bukan sebab alami gitu aja. Kalau gitu aja alami, maka dia makruh. Ya. Waqil la yukrahul istiyaku mutlaqan, dan ada yang mengatakan di mazhab tidak dimakruhkan bersiwak secara mutlak. Bersiwak tidak dimakruhkan secara mutlak. Wa bihi qala al-a'immatu tsalatsah, dan dengan pendapat ini para imam yang 3 berpendapat seperti itu. Jadi jumhur malah berpendapat tidak dimakruhkan sama sekali di berbagai keadaan. Wa rajjahahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Imam An-Nawawi rahimahullah merajihkan pendapat ini dalam kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, dan itu insyaallah yang lebih tepat. Jadi Imam Nawawi sendiri, imam besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Raudhatul Talibin mengutip saja perkataan Rafi'i dari kitab Fathul Aziz bahwasanya ini makruh. Tapi dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dalam kitabnya beliau merajihkan ini tidak makruh, dan insyaallah itu yang lebih sahih secara tidak ada pendalilan yang lebih kena. Ya, jadi insyaallah tetap dalam mustahab. Ya. Wa qala al-Qadhi Husain, ulama besar mazhab sebelum Imam Nawawi, yukrahu fil fardi duna nafli
khaufan minar riya. Paham gak nih maksudnya? Dimakruhkan siwak dalam dalam puasa fardu Ramadan dan tidak dimakruhkan dalam puasa sunnah. Kenapa? Takut akan riya. Paham maksudnya di sini? Jadi kalau misalnya antum misalnya puasa fardu Ramadan, semua orang puasa. Ya, termasuk Mas Ali puasa. Semuanya puasa. Ketika bau mulut ya, gitu. Orang nyium, wajar antum bau mulut karena puasa, kita juga, Anda juga punya bau mulutnya, gitu kan. Akhirnya saling bau membaui. Nah, itu enggak makruh. Afwan. Itu makruh. Jangan bersiwak. Ya, karena bakal menghilangkan ini. Makanya enggak usah. Tapi kalau misal di puasa sunnah, ya, Anda puasa sendiri, puasa Daud. Ya, antum yang lain, antum enggak ada yang puasa. Maka tidak dimakruhkan untuk bersiwak. Boleh bersiwak karena apa? Tetap mustahab karena supaya menghilangkan bau mulutnya, sehingga kan takutnya kalau saya bau mulut ketahuan, ini bau mulut, puasa nih. Itu husnudzon tingkat tinggi. Biasanya orang bau mulut bukan karena puasa nih orang nih. Emang bau dia tuh. Belum gosok gigi kan. Nah, gitu. Itu pendapat. Wa qaulul musannif, dan perkataan musannif, lis-shaimi, untuk orang yang puasa, yu'khadhu minhu, diambil darinya, annal karahata tazulu bi ghurubi syams, bahwasanya kemakruhan bersiwak bagi shaim itu tazul, hilang. Kemakruhan tersebut hilang kapan? Saat ghurub asy-syams, terbenamnya matahari, yaitu saat dia berbuka. Karena kan dikatakan di sini lis-shaim, untuk orang yang berpuasa. Wa hadza huwal ashah, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih. Ingat, yang lebih sahih berarti ada pendapat yang lain, tetapi secara halus, ya, lebih sahih dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Waqil, dan dikatakan tabqal karahatu ilal fitri, kemakruhan tetap ada sampai Idul Fitri. Itu, ya. Begitu ya. Jadi kemakruhan dimulai, kalau yang pendapat kedua nih, kemakruhan dimulai pada jam 12 di hari pertama Ramadan sampai Idul Fitri, 29 hari. Itu mana ini kan? Itu. Berarti kalau kayak gitu, kita nggak gosok gigi juga. Sebulan. Pada saat puasa doang. Bulan puasa. Ini kalau misalnya kalimat tabqal karahatu ilal fitr. Itu pada jam puasa doang. Enggak, ini yang pendapat kedua. Yang pendapat kedua, bukan jam puasa doang. Bulan puasa. Iya, sampai. Tapi ini kan ada dua khilaf nih. Yang pertama al-ashah itu adalah sampai tazulu bi ghurubi syams, kan? Sampai buka hilang itu kemakruhannya. Berarti mubah, sunnah, kembali sunnah. Tapi waqil, nah dikatakan pendapat yang kedua, dan ini yang dhaif, yang lemah. Tabqal karahatu ilal fitr. Kemakruhan tetap sampai Idul Fitri. Atau minimal sampai beduk Idul Fitri lah. Sampai ada petasan-petasan, wah makruhnya hilang. Itu pendapat kedua, dan itu enggak benar. Enggak benar. Tapi itu makruh. Tapi mensikapi makruh itu. Maksudnya? Dengan hukum makruh itu. Mensikapi gimana? Maksudnya mensikapi gimana maksudnya? Makruh kan artinya ya ditinggalkan enggak berpahala. Ya ditinggalkan malah berpahala. Tapi kalau dikerjakan juga enggak berdosa. Makanya enggak apa-apa antum. Kalau misalnya antum makruh sampai Idul Fitri. Enggak apa-apa antum gosok gigi juga enggak apa-apa. Maksudnya enggak berdosa. Enggak berdosa. Ya, dan lucu juga. Sampai Idul Fitri enggak ini, terus habis itu itikaf bareng teman-teman gitu kan. Iya, itu jadi pemateri pula ya. Ngajar tajwid habis itu. Ta, fa, ba. Depan muka langsung. Ini orang bangke, sini orang kok bisa kayak gini.
apa mistik gitu kita bahwa karena orang yang bau itu seolah-olah itu mulutnya bau misik gitu. Itu maksudnya di sisi Allah, bukan di sisi manusiawi kita. Jadi sisi manusiawi sebagai manusia juga nggak pernah gosok gigi, itulah aromanya manusiawinya kayak gitu. Tapi dari sisi robbani itu ada sendiri tempat di sisi Allah Taala. Ya sampai situ ya. Ada yang bilang waktu peristiwa itu pas iqomah. Iya sahih. Pas ini sebelum sholat. Iya sahih. Saat iqomah atau? Iya saat iqomahnya, saat bangkit dari sholat sambil bersiwak mengisi menyegerakan bersiwak pada saat itu supaya nanti pas sholat lebih enak mulutnya gitu, lebih segar, lebih enak. Itu sunnah. Makanya kata dalam riwayat inda kulli sholah, di setiap mau sholat, bukan pas sholatnya tapi di setiap mau sholatnya, juga pas wudunya ya begitu ya. Baik, Allah a'lam. Tapi kita cukupkan sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan besok kajian qiraah kitab yang sehari di kediaman Rasulullah insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.